Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Smart Listener. Dan berjumpa lagi ya bersama saya Fernando Oktareza dan saya Dery. Ya. Jadi hari kita berdua hari ini Do ya. Oke. Jadi dalam Palembang Insight pada hari ini spesial karena berhubung tidak sumbernya. Jadi saya jadi narasumber nih. Ya, sekalian tuh kita nanti acaranya nih siaran di YouTube. Oke. Nah, nanti jadi muka Bro Dery ya. Tapi saya nggak mau muka saya dilihatin. Supaya penasaran siapa sih orang ini. Dari belakang aja. Fernando aja nih suaranya apa mukanya. Siap. Ya, Nando. Hari ini apa yang kita mau bahas? Oke, jadi tema Palembang Insight hari ini kita akan mengangkat tema tentang telah cair Kepala Sekolah Pontang-Panting Talangi Dana Bos. Telah cair, maksudnya belum cair atau telah cair? Ya belum cair lah berarti. Oh belum cair. Masih keras berarti. Masih keras. Iya Dok. Memang sih kalau dengar-dengar Dana Bos ini bukan hanya problem di tempat kita aja, tapi di seluruh, bukan di seluruh daerah. Ada beberapa daerah juga ada persoalan dana bos yang belum bahkan cair. Se-Indonesia. Kayaknya S ini ya kalau dana bos pakai cair juga. Ya, hampir di seluruh daerah, bukan hampir, saya juga nggak tahu, tapi ada beberapa pemberitaan yang terkait dengan dana bos. Ini dana bos belum cair atau terlambat. Kepala sekolahnya nalangi nih. Iya. Kepala sekolahnya kayak banget ini. Nalangi ada dana satu bos. berita yang saya sempat kutip ya dari Tribun Sumsel. Saya bacakan dulu boleh? Ya boleh. Mas Dery. Oke. Jadi dana biaya operasional sekolah setiap awal tahun yang sering terlambat cair hingga 5 bulan bahkan lebih. Ini fakta ini memang diungkapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Bapak Nadiem Makarim belum lama ini. Akibat dari keterlambatan dana bos, kepala sekolah harus pontang-panting mencari dana talangan demi kelangsungan belajar mengajar dan operasional sekolah. Jadi di sini ada salah satu kepala sekolah dari SMA di daerah Musirawas Utara nih, Bro Dery. Jadi seperti yang dalam Bapak Ali Gunawan, ini kepala sekolah SMA Negeri Muara Kulam di Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Ia mengungkapkan bahwa ia terpaksa menghutang uang keluarganya untuk menalangi biaya operasional sekolah akibat keterlambatan dana bos. Sebenarnya dana bos ini untuk apa sih Dok sebenarnya? Kalau kita lihat kan beberapa sekolah itu apalagi di kota operasionalnya cukup tinggi itu. Benar. Ada guru, kalau guru sih mungkin dari pemerintah ya gajinya, tapi kalau yang honor itu bagaimana? Mungkin apakah dari dana pos? Kemudian dulu pakai kapur ya, sekarang nggak pakai kapur lagi. Pakai spidol lah. Spidol kan lebih mahal kan. Benar. Mungkin yang lain-lain ya, kebersihan segala macam mungkin ya. Iya benar ya. Berarti di tiap tahunnya dana bos ini meningkat ini permintaannya. Apa sih ya komponen dana bos ini sendiri sampai sangat penting tentunya. Nanti kita narasumbernya siapa ini Dok? Ini nanti akan ada dua yang akan kita hubungi. Yang pertama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Bapak Reza Pahlavi dan juga pengamat pendidikan Bapak Suherman. Kita akan memintai tanggapan mereka mengenai tema yang akan kita angkat sore hari ini. Menterinya kan baru sekarang ini Dok, tapi problemnya kok sama aja. Serba digital kan. Nah ini berhubung Bapak Nadiem Makarim. Ini kan sebagai menteri yang milenial ya. Yang ya serba online lah. Bahkan beberapa hari terakhir sempat mencuat kabar bayar sekolah pakai GoPay. Itu nggak masalah sih. Yang terpenting apa yang masalahnya? Yang penting kan kalau negeri nggak bayar ya. Sekolah negeri nggak bayar. Apa yang mau digopaykan kan? Iya benar. Tapi balik lagi ke dana bos tuh. Kita masyarakat ini kan belum tahu betul apa sih komponen yang ada dibiayai oleh dana bos ini sendiri. Dan kalau itu tidak ada atau terlambat, apa sih akibatnya? Sehingga yang kepala sekolah ini harus menalangi dana bos ini, dan ini sampai utang-utang ya. Jadi ya benar. Utang minjem atau ngutang sama aja minjem. Maksudnya sampai mengeluarkan uang pribadi. Ada yang jual motor loh. Ada yang jual mobil, mobil. Enggak mungkin juga dong. Jadi pernah saya sempat jual rumah itu. Baca berita juga tetangganya maksudnya. Jadi kepala sekolah ini mereka tidak mau meminta dana kepada orang tua wali murid. Mereka tidak mau membebankan ini kepada wali murid. Kalau memang wali murid itu tidak punya tanggung jawab untuk itu memang Dok. Jadi ya tidak perlu diminta tanggung jawaban untuk dana seperti itu. Jadi dilema ya antara kita mau itu resikonya, mungkin itu salah satu resiko kepala sekolah lah ya. Dia mau jadi kepala sekolah ya tanggunglah resikonya. Ternyata, tapi ya nggak boleh juga. Ternyata nggak senikmat seperti yang kita bayangkan ya menjadi kepala sekolah. Jadi guru aja sulit Dok. Apalagi mau jadi kepala sekolah ya. Oke. Nanti sudah terhubung atau belum ini Dok? Di segmen kedua. Segmen kedua nanti kita akan menghubungi. Nah, balik lagi ke dana bos Dok.
balik terus ya. Balik. Dana BOS ini kan BOS bantuan operasional sekolah, berarti yang terkait dengan operasional. Ya. Kalau bensin para sekolahnya enggak ya? Nah itu, saya juga belum tahu itu. Guru-gurunya pakai dana BOS atau enggak? Iya, nah ini juga audit terhadap dana BOS ini sendiri. Apakah dana BOS itu dipergunakan bagaimana mestinya? Oke. Kan kita juga nggak tahu masyarakat ini. Taunya ada problem, masyarakat jadi tahu. Dan baru harus nanggungnya ya. Iya, tapi kalau nggak terlambat, dana BOS itu untuk apa sih? Bertanggung jawab bagaimana? Dan masyarakat ini kan banyak nggak tahu apa yang sudah digunakan oleh pihak sekolah untuk operasionalnya hari-hari ya. Kita nggak tahu apakah betul-betul dipakai untuk operasional sekolah, kan kita nggak tahu ya. Apakah semua kegiatan sekolah gunakan dana BOS juga nggak tahu kan. Nanti kan kita banyak kegiatan sekolah ya, ada kegiatan ekstrakurikuler. Kalau yang mana operasional itu apa sih maksudnya itu? Kalau berangkat ke misal ada kegiatan festival, misal festival perlombaan lah antar sekolah, itu pakai dana BOS atau enggak juga sih? Nanti kita tanya ya. Pakai duit ya, Iya pasti. Nanti kita segmen kedua ya. Kita akan mencoba menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Reza Pahlavi. Kita harap beliau mengangkat telepon kita dan bisa mengklarifikasi. Bapaknya Pak Rizal apa Pak Rizal ini? Pak Rezanya. Pak Reza. Oh ya, oke. Kita Pak Reza nanti kita hubungin. Semoga terhubung ya, ya. Supaya kita bisa lebih tahu lagi apa sih sebenarnya yang terkandung di dana BOS ini. Terkandung ya. Dan juga apa sih gunanya untuk apa sih? Terus goalnya itu tadi apakah betul dana BOS ini terlambat? Karena pemberitanya seperti itu terus. Ada terlambat. Nah tiap ini kan bahaya kalau terlambat terus. Kasihan kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah itu harus menanggung yang sebenarnya tidak perlu ditanggung ya Dan dia kan punya tugas yang lain yang lebih mulia, itu mengajar, mengkoordinir guru-guru untuk mengajar kan Dan kecerdasan anak bangsa ini menjadi tanggung jawab mereka ini. Kalau mereka harus mikirin dana BOS yang terlambat kan, ya gimana mau maju kan bangsa ini. Gimana orang jadi pintar kan Kapan pihak sekolah bakal berinovasi kalau tiap tahunnya mikirin dana BOS terus gitu nanti kan. Kita juga perlu operasional Ikan mau lewat ini Oke, smart listener, Smart listener yang mau gabung bisa juga. Boleh ya di 0711 360031 ya. Dan di line WA di 0811 780 1018. Balik-balik nih. Oke, smart listener kita kembali cerita berikut ini ya.